Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dan kata baku. Tema 2, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau memiliki unsur SPOK. Nah, subjek itu merupakan kata ganti orang, ya. Contohnya saya, dia, kamu, nama orang, lainnya. Kemudian predikat merupakan kata sifat atau kata kerja. Contohnya cantik, ramah, peduli, rajin, dan sebagainya. Objek merupakan kata benda. Contohnya buku, sapu, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu ada keterangan, bisa keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Contohnya pagi hari, malam hari. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Keterangan tempatnya di taman, di dapur, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah memiliki unsur pokok, minimal ada subjek dan ada predikat S dan P. Yang kedua, menggunakan bahasa baku sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan ejaan yang berlaku sesuai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, kita bahas ciri yang pertama, yaitu memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Nah, di sini terdapat kalimat efektif, yaitu saya sedang belajar. Nah, saya itu merupakan subjek, sedang belajar merupakan predikat. Sedangkan tidak efektifnya yaitu saya sedang. Nah, ini merupakan apa? Kan tidak jelas ya. Saya sedang berarti belum ada keterangan yang menjelaskan bahwa itu merupakan kalimat efektif, sehingga ini masih rancu. Nah, itu ya. Yang kedua, contohnya saya belum sehat. Nah, ini merupakan kalimat efektif karena memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, tidak efektifnya saya belum. Nah, ini belum apa ya, kan tidak jelas. Saya saja, nah itu juga bukan merupakan kalimat efektif. Belum, nah ini apalagi ya. Jadi tidak menunjukkan satu kesatuan makna ya. Itu. Kemudian ciri kedua, menggunakan bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yang kalimat efektif dulu, saya pergi ke apotek untuk membeli obat ya. Tidak efektifnya, saya pergi ke apotek untuk membeli obat. Nah, ini apotek dan apotek. Kalau apotek itu kata baku, sedangkan apotek tidak kata baku. Yang kedua, Andi pergi ke sekolah naik bus. Tidak efektifnya, Andi pergi ke sekolah naik bis. Nah, bus ini merupakan kata baku, bis bukan merupakan kata baku. Lanjut, ciri yang ketiga, menggunakan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya, kalimat efektif, Danu pergi ke kota Surabaya untuk berlibur. Ya, tidak efektifnya, Danu pergi ke kota Surabaya untuk berlibur. Nah, di sini Danu, kalau kata pertama itu harus diawali huruf besar, dan juga kata orang ya, harus huruf besar. Kemudian kata ke, kalau kata ke itu merupakan kata hubung yang dipisah ketika bertemu dengan kata tempat atau waktu gitu ya, harus dipisah. Surabaya, nah ini merupakan kata tempat, yaitu nama kota, huruf pertamanya harus huruf besar ya. Yang kedua contohnya, aku cinta Indonesia. Tidak efektifnya, aku cinta Indonesia. Nah, aku ini biasanya digunakan orang-orang pada zaman dahulu. Nah, cinta itu C itu merupakan
hurufnya TJ pada zaman dulu, tapi sekarang sudah diperbarui menjadi kalimat baku berubah menjadi OE itu U, TJ itu C ya. Jadi harus diperhatikan itu. Yang terakhir cirinya menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kalimatnya. Contohnya yang kalimat efektif, matahari terbit dari timur. Tidak efektif, mentari terbit dari ufuk timur. Nah, ini kurang tepat ya. Mentari, ufuk timur itu biasanya digunakan untuk pembuatan puisi. Nah, kalau kalian membuat puisi atau syair, kalian bisa menggunakan diksi-diksi yang sesuai seperti ini ya, biar lebih menarik. Kalau kita membuat karangan, kita seharusnya lebih baik menggunakan pemilihan diksi yang tepat atau kata-kata denotasi atau makna yang sebenarnya biar lebih jelas. Kemudian kalimat efektif yang kedua yaitu saya ingin baju yang biru saja. Tidak efektifnya aku mau baju yang biru aja. Nah, ini tidak efektif ya. Nah, tidak boleh. Kemudian kalimat tidak efektif yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan KBBI maupun PUEBI ya. Ciri-cirinya yang pertama, penggunaan kata yang maknanya sama. Kemudian penggunaan kata yang bermakna banyak, penggunaan dua kata hubung yang bermakna sama. Terakhir, penggunaan subjek yang berlebihan. Nah, kita bahas yang pertama, penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya yang tidak efektif, siswa harus rajin belajar agar supaya pandai. Efektifnya, siswa harus rajin belajar agar pandai atau siswa harus rajin supaya pandai. Nah, di sini ada kata agar dan supaya. Nah, ini merupakan kata yang memiliki makna sama atau memiliki arti sama. Jadi kita harus pilih salah satu. Kemudian contoh yang kedua, suhu di Semarang sangat panas sekali. Nah, efektifnya suhu di Semarang sangat panas atau suhu di Semarang panas sekali. Nah, di sini ada kata sangat dan kata sekali. Nah, ini merupakan makna yang sama. Jadi kita harus pilih salah satu. Yang kedua, penggunaan kata yang bermakna banyak. Nah, contoh kalimat tidak efektifnya, rapat dihadiri para guru-guru. Efektifnya, rapat dihadiri para guru atau rapat dihadiri guru-guru. Para itu sudah menunjukkan keterangan banyak ya, menunjukkan makna banyak. Kalau ditambah guru-guru berarti semakin banyak. Nah, itu tidak baku. Jadi kita harus pilih salah satu. Kalau para ya rapat dihadiri para guru, kalau guru-guru ya rapat dihadiri guru-guru. Jadi kita harus pilih salah satu. Contoh yang kedua, anak itu paling terpandai di kelasnya. Nah, kalimat efektifnya anak itu paling pandai di kelasnya atau anak itu terpandai di kelasnya. Kata paling sudah menunjukkan kata yang sangat atau lebih ya. Kalau ter juga menunjukkan kata paling. Jadi paling dan ter itu sudah menunjukkan dua kata yang sama, maknanya sama banyak. Jadi kita harus pilih salah satu. Kalau anak itu paling pandai atau anak itu terpandai di kelasnya. Ya, jadi kita harus pilih salah satu. Ya, yang ketiga cirinya penggunaan dua kata hubung yang bermakna sama. Nah, contohnya, setelah mandi, kemudian Budi sarapan. Kalimat efektifnya, setelah mandi, Budi sarapan, dan Budi sarapan setelah mandi. Kata setelah dan kata kemudian ini mengandung kata hubung yang maknanya sama. Jadi kita harus pilih salah satu agar kalimatnya tidak boros. Ya. Yang kedua, meskipun hujan namun Siti tetap berangkat mengaji. Kalimat efektifnya, meskipun hujan Santi tetap berangkat mengaji atau boleh dibalik, Santi tetap berangkat mengaji meskipun hujan. Nah, meskipun dan namun itu mengandung makna yang sama. Kita harus pilih salah satu. Ciri yang keempat yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, saya bermain sepak bola bersama teman saya. Nah, kalimat efektifnya,
saya bermain sepak bola bersama teman. Nah, kita harus pilih salah satu. Di sini ada kata atau ada subjek yang berlebihan, yaitu ada dua subjek yang maknanya sama. Saya dan saya itu kan sama. Tuh. Contoh lain. Rudi memompa ban sebelum Rudi naik sepeda. Nah, kalimat afektifnya Rudi memompa ban sebelum naik sepeda. Kita harus pilih salah satu, tidak boleh double ya. Subjeknya hanya satu. Nah, sekarang kata baku, yaitu kata yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, biasanya kata baku itu digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, sesuai konteks kalimat yang digunakan. Yang kelima, tidak membingungkan. Yang keenam, tidak mengandung kata berlebihan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Pertama, kata bakunya atlet, bukan atlet. Besok, bukan esok. Cedera, bukan cedera. Nah, ekspor itu kata bakunya. Kata tidak bakunya ekspor. Foto, bukan foto. Ijazah, bukan ijazah. Konkret, bukan konkret. Museum, bukan museum. Rezeki, bukan rezeki. Tentram, bukan tentram. Utang, bukan hutang. Terakhir, zona, bukan zona. Itu ya. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.